yang kita perangi adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sangat mendorong kita untuk selalu melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang buruk, mencuri, merampok, berkata kasar, berkata kotor, dan sebagainya. Hal-hal yang buruk itu pekerjaannya hawa nafsu. Kalau kita mampu redam pekerjaan ini, maka dia menunggu saat kita melakukan kebaikan. Pada saat kita melakukan kebaikan, hawa nafsu akan berkata, ya, kau sangat hebat, kau luar biasa, kau sudah menolong, kau sudah melakukan kebaikan. Intinya seperti itu. Itu yang menjadikan amalan kita itu tadi menjadi hilang, tidak bernilai. Nah, itulah hawa nafsu. Nah, jadi mengakui perbuatan kebaikan ini disebut dengan kemungkaran. Melakukan perbuatan yang jahat, yang buruk disebut dengan fahisha. Ya, melakukan perbuatan buruk disebut dengan fahisha. Ya, mengakui perbuatan baik disebut dengan kemungkaran. Ini sangat berat kita lakukan kecuali ada sholat kita. Allah telah menurunkan cara mendirikan sholat supaya kita mendapatkan sholat. Sholat itulah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi kedepannya yang kita pelajari adalah teknik-teknik sholat supaya kita mendapatkan sholat. Ya, teknik-teknik mendirikan sholat yang saya maksud ya. Teknik mendirikan sholat agar kita mendapatkan itu sholat. Ya, karena sholat itulah yang akan menjadi penolong. Selain sabar, sabar itu didapatkan dari mendekati ruh, membaca Al-Quran. Ya, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu berdampak pada sabar. Mendirikan sholat itu berdampak pada sholat. Akhirnya sabar dengan sholatlah yang akan menjadi penolong kita ketika berperang melawan hawa nafsu yang selalu menggerogoti diri kita. Ya, kekuatan hawa nafsu pada diri kita sangat besar. Tentu pertanyaannya mungkin, ya, kenapa kita mesti tinggal di tempat yang ada hawa nafsunya? Ya, karena kalau kita tidak menempati jasad kita ini, hawa nafsu ini, kita tidak akan jadi khalifah. Ya, jadi itu sebuah lingkaran apa ini? Kita mau sebut lingkaran setan atau lingkaran apa? Kita dimuliakan oleh Allah untuk diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Caranya kita harus masuk ke dalam jasad. Ya, bagaimana supaya masuk ke dalam jasad? Itulah iblis berperan. Perannya iblis mengantar manusia itu supaya masuk ke dalam jasadnya. Akhirnya kita akan paham ketika kita mendapatkan kemuliaan sebagai khalifah, ternyata iblis juga mempunyai peranan yang sangat besar. Ya, akhirnya yang tadinya kita musuhi iblis, ternyata dia juga harus disayangi. Ya, harus disayangi. Kekuatan iblis ada pada diri kita, harus dikendalikan. Kendalikan. Bagaimana caranya agar kita lepas dari mengaku bahwa perbuatan baik itu kita yang melakukannya? Ya, itu tadi yang saya katakan ya. Kita mesti mendirikan sholat supaya ada sholat. Sholat itulah yang akan mencegah supaya kita tidak mengakui melakukan perbuatan baik. Ya, jadi harus dibantu oleh dua hal, ya, sabar dan sholat. Dari mana ini? Dari baca kitab dan dirikan sholat. Baca kitabmu, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi mengaku melakukan perbuatan baik itu yang disebut dengan mungkar.